Oke, halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Nah, jadi kami di sini kelompok 6 yang beranggotakan Jeremia Susanto, Vita Anggraini, Karissa Harvani, Tobias David Manogari, dan saya sendiri Muhammad Regi Abdi Putra Manta. Nah, jadi di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu modul ke-7 mengenai model linear selection. Oke, untuk yang pertama, tentunya kita harus prepare data terlebih dahulu dengan cara memanggil library yang akan kita gunakan. Nah, di kasus ini kita akan menggunakan library ESLR, yaitu untuk mengimpor paket ESLR untuk analisis statistik. Kemudian dengan cara mengetikkan library dalam kurung ESLR. Kemudian kita akan memuat dataset heaters ke dalam lingkungan kerja dengan cara mengetikkan fix dalam kurung heaters. Kemudian kita akan menampilkan nama-nama kolom dalam dataset heaters tersebut dengan cara mengetikkan names dalam kurung heaters. Nah, setelah di-run akan muncul seperti pada layar di sini, ada terdiri dari 4 baris yang berisikan at that hits, HM run dan lain-lain yang merupakan nama-nama dari di kolom tersebut. Kemudian kita akan menghitung, kita akan menampilkan dimensi dataset heaters atau jumlah baris dan kolom dengan cara mengetikkan dim dalam kurung heaters. Nah, maka akan muncul uh, banyaknya dimensi dari dataset tersebut. Kemudian kita akan menghitung jumlah nilai yang hilang atau NA dalam kolom kolom salary dari dataset heaters dengan cara mengetikkan sum dalam kurung is.na dalam kurung heaters salary. Kemudian kita akan menghapus baris yang mengandung nilai NA dari dataset heaters dan menyimpannya kembali ke variabel heaters dengan cara mengetikkan heaters sama dengan NA.omit dalam kurung heaters dim heaters. Nah, di situ kita akan menghapus baris yang mengandung nilai NA tadi. Kemudian, kita akan menampilkan dimensi dataset heaters setelah baris dengan nilai NA dihapus dengan cara mengetikkan sum dengan cara mengetikkan heaters sama dengan NA.omit heaters dim heaters. Kemudian kita akan menghitung jumlah nilai yang hilang kembali dengan cara dalam dataset tersebut dengan cara mengetikkan sum dalam kurung is.na heaters. Maka akan muncul 0 karena tidak ada data yang hilang di sini. Kemudian kita akan mengimport paket libs untuk melakukan seleksi fitur library libs dengan cara kita mengetikkan library dalam kurung uh, libs. Kemudian kita akan melakukan regresi subset untuk salary terhadap seluruh variabel independen dari dataset heaters dengan cara mengetikkan refit full sama dengan reg subset salary dot koma heaters. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan hasil regresi subset tersebut dengan cara mengetikkan summary dalam kurung regfit dot full. Nah, setelah kita ketikkan semua itu dan kita run, akan muncul semua subset dari selection object tadi. Seperti ini. Kemudian kita akan melakukan regresi subset dengan jumlah variabel maksimum 19 dengan cara mengetikkan seperti yang ada di layar di sini, maka kita akan menggunakan 19 variabel model tadi. Nah, kemudian untuk menampilkan nama-nama variabel yang dipertimbangkan dalam regresi subset names, kita akan mengetikkan names dalam kurung reg.summary. Maka akan muncul seperti di bawah. Di bawah ini ada which, RSQ, RSS, dan lain-lain. Kemudian kita akan menampilkan nilai R square
untuk setiap jumlah variabel dalam regresi subset dengan cara mengetikkan reg.summary rs key. Nah, maka akan muncullah nilai R square dari dataset tersebut. Baik, kemudian kita akan mengatur tata letak gambar menjadi 2x2 dengan cara mengetikkan par dalam kurung M F row sama dengan C 2 dikali 2 karena kita di sini 2x2 ya. Kemudian kita akan membuat plot RSS terhadap jumlah variabel dengan cara mengetikkan plot di baris kedua ini. Dan kita akan membuat plot adjusted RSK terhadap jumlah variabel dengan cara diketikkan pada baris terakhir ini. Maka ketika di run, kita akan memperoleh plot seperti ini. RSS dan adjustment RSS ini. Baik. Kemudian kita akan menemukan jumlah variabel yang memberikan nilai adjusted RSK tertinggi dengan cara mengetikkan which.max dalam kurung reg.summary.adjr2. Maka akan muncullah 11. Karena ada 11 plot titik merah di sini. Kemudian kita akan menandai titik dengan jumlah variabel 11 yang memiliki nilai adjusted RSK tertinggi dengan warna merah dengan cara mengetikkan seperti yang di sini. Maka ketika di run akan muncul seperti ini. Baik, itu dia sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Membuat plot CP, BIC statistik, dan indikasi model statistik paling kecil. Import plot reg summary $CP xlab jumlah variabel YLab CP type 1. Bisa dilihat di sini outputnya dia mengeluarkan grafik, ada CP dan jumlah variabelnya. Dan untuk selanjutnya itu dia ada which mean reg summary, dan untuk outputnya dia keluar 10. Dan juga untuk selanjutnya input plot reg summary $BIC xlab sama dengan jumlah variabel, YLab-nya CP type-nya 1. Dan fungsi reg subset ini merupakan built-in dari package plot yang mana dapat digunakan untuk memilih variabel untuk model terbaik dengan memberikan jumlah prediktor. Urutan peringkat pada BIC, CP, adjust R2 atau AIC untuk memeriksa lanjut dapat menggunakan perintah berikut dengan plot reg fit full scale R2. Dan terlihat di sini outputnya seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya input plot reg fit full scale AJR2. Dan untuk outputnya bisa dilihat seperti pada di gambar ini. Dan untuk selanjutnya input plot reg fit full scale CP. Untuk outputnya bisa terlihat seperti gambar di bawah ini. Begitupun juga di input plot reg fit full scale BIC. Outputnya keluar seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini ada plot reg full scale BIC. Ini dia baris atas setiap plot yang berisi kotak hitam untuk setiap variabel yang dipilih sesuai dengan model optimal yang terkait dengan statistik tersebut. Misalnya kita melihat bahwa beberapa model berbagi BIC mendekati 150, namun model dengan BIC terendah adalah model 6 variabel yang hanya berisi atbat, hits, walks, RC,
CRBI, division, dan put-out. Kita dapat menggunakan fungsi coef ini untuk melihat perkiraan koefisien yang terkait dengan model ini. Dan untuk selanjutnya, input type Frankfurt full 6 forward and backward step with selection. Ini kita bisa menggunakan fungsi text subset untuk forward stepwise atau backward stepwise selection dengan menggunakan argumen method atau forward atau method backward. Dan untuk selanjutnya, input track fit BWD, text subset salary, data hitters, dan summary recfit BWD. Dan bisa kita lihat di sini outputnya dia ada false semua ya. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa menggunakan forward stepwise selection, model satu variabel terbaik hanya berisi CRBI. Dan model dua variabel terbaik juga mencakup hits. Untuk data ini, model satu variabel hingga 6 variabel terbaik masing-masing identik untuk subset terbaik dan seleksi maju. Namun, model 7 variabel terbaik yang diidentifikasi dengan pemilihan forward stepwise, pemilihan backward stepwise, dan pemilihan subset terbaik berbeda. Untuk input kode selanjutnya, di sini ada coef Frankfurt full 7. Bisa dilihat di sini dia ada intercept hits, works, catbet sama c hits dengan masing-masing output yang keluar 79,45 dan seterusnya. Dan juga selanjutnya ada input coef Frankfurt BWD 7 dengan output ada intercept, catbet, hits, works, c-runs, Ciwox, dan masing-masing output yang sudah dikeluarkan di sini ada angka 105,64 dan seterusnya sampai 0,328847. Oke, udah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari coef Frankfurt titik FWD 7. Sebelumnya saya menjelaskan menggunakan PDF dikarenakan arah saya yang sedang bermasalah. Oke, di sini ada coef Frankfurt FWD 7. Untuk koefisien regresi dari model yang dibangun ini menggunakan metode regresi berbasis seleksi fitur maju dengan mempertimbangkan 7 fitur teratas. Koefisien regresi ini memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap variabel revolusinya, arahnya, apakah berpengaruh positif atau negatif. Di sini ada interceptnya 109.787362 dan untuk divisionnya ada minus 127, 122, 3928. Kemudian validation set dan cross validation, perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian. Di sini untuk codingannya ada set titik seed 1 train sama dengan sampel C true, false, and row hitters rep sama dengan true. Kita sama dengan train
Nah, menerapkan Regus Table pada training set untuk memerintahkan best subset selection. Nah, untuk tipe pertama tadi set sheet ini untuk mengatur biji acak random untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan dapat diproduksi. Untuk trend sample, vektor trend ini berisi sampel acak dari nilai true dan false. Untuk panjang vektor ini sama dengan jumlah baris dalam dataset. Heaters dengan opsi wrap true sampel acak yang dapat diambil berulang kali. Kemudian kita kode berikutnya ada regfit titik base dengan reg subset salary data heaters trend and vmax sama dengan 9. Untuk kode di sini model regresi yang telah disesuaikan dengan subset data pelatihan dengan fitur-fitur yang dipilih melalui proses seleksi fitur menggunakan metode yang diberikan oleh reg subset. Model ini kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang gaji pemain baseball berdasarkan fitur-fitur yang dipertimbangkan. Kemudian ada terapkan juga validation set. Di sini menggunakan kode testmat, model matrix, salary, data, sama dengan heaters test. Untuk di sini hasil adalah matriks model yang siap untuk digunakan dalam proses pengujian model regresi. Matriks ini memiliki variabel prediktor yang sama dengan yang digunakan dalam proses pelatihan, sehingga model dapat melakukan prediksi dengan menggunakan data pengujian. Selanjutnya, membangun model matriks. Di sini ada val titik error, rep NA, 19 for I in 1.219, coefi sama dengan coef, regrefit, titik base, ID sama dengan I, spread sama dengan test, mat, names, coefi, val errors, I, min, hitters, dollar salary, test, min, spread, pangkat 2. Nah, untuk kode di sini, loop selesai dijalankan, vektor val errors akan berisi error validasi setiap model. Regresi dibangun dengan jumlah fitur yang berbeda. Ini membantu dalam memilih model terbaik berdasarkan kinerja dalam prediksi gaji baseball. Di sini ada angka untuk 1, 164.337.3, untuk 9, 132.889.6, dan 17, 14, 1767. Selanjutnya, which mean val errors. Di sini menunjukkan angka 7 untuk regressive base 10. Di sini intercept menunjukkan angka 21 dan Sirans menunjukkan 1.7064330. Untuk predict regress subset sama dengan function objek new data ID form as formula objek val 2 mat model matrix form new data coefficient coef objek ID sama dengan xvar names coefi mat xvar coefi regressive base subset salary data hitters and vmax 19 coef regressive titik base 10. Di sini dengan intercept 162.535 dan 4420 untuk CRB 0,7743122. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gimana sih story komen? Editing. Nah, udah
Ini udah prepare lagi. Ada di Jalan? Nggak jalan? Nggak jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dikit banget. Tapi. Oke, udah. Pakai handset aja ya? Oke, diam ya. Baik, selanjutnya untuk kode rec.base sama dengan rec subsets salary data hitaris and max. Nah, kode ini adalah bagian dari proses regresi berganda menggunakan metode subset selection. Jadi, secara keseluruhan kode tersebut digunakan untuk melakukan regresi berganda dengan semua kombinasi subset variabel independen yang mungkin dan kemudian mengekstrak koefisien model dari regresi terbaik yang dipilih. Selanjutnya, untuk kode X sama dengan model dan matrix salary hitters, Y sama dengan hitters, $, salary. Nah, kode tersebut mempersiapkan data untuk digunakan dalam analisis regresi dengan X sebagai matriks, desain yang berisi variabel independen, dan Y sebagai vektor respon yang berisi nilai yang sesuai dengan variabel dependen. Di sini lanjut ada library GLMNet. Selanjutnya ada kode grid sama dengan 10, sec 10 kurang 2 leg sama dengan 100. Nah, kode itu kode menggunakan fungsi GLMNet dari pustaka GLMNet melakukan regresi write G pada dataset yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kode dim cof write G.mod. Kode tersebut mengembalikan dimensi jumlah baris dan kolom dalam koefisien model yang dihasilkan oleh regresi. Nah, secara keseluruhan, kode tersebut mengembalikan jumlah baris dan kolom dalam koefisien model yang dihasilkan oleh regresi. Dalam konteks ini, jumlah baris mungkin merupakan jumlah variabel dependen dan jumlah kolom berbeda tergantung pada nilai lambda. Selanjutnya ada writeGrid.mod $, lambda 50. Kode tersebut untuk mengakses nilai lambda yang terkait dengan model regresi rate pada tahap tersebut dalam proses penyesuaian model. Selanjutnya ada coef write.mod 50. Nah, kode tersebut mengambil koefisien model yang terkait dengan nilai lambda ke-50 dari hasil regresi yang disimpan dalam objek. Selanjutnya, ada sqrt sum coef write.mod min 1,50 pangkat 2. Kode tersebut menghitung nomor L2 dari koefisien model untuk nilai lambda ke-50 dari hasil regresi rate yang disimpan dalam objek. Ini memberikan ukuran magnitudo dari koefisien model pada titik tertentu dalam proses penyesuaian lambda. Selanjutnya ada light.mod $, lambda 60. Nilai lambda digunakan untuk pemilihan model dan dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas model. Selanjutnya ada coef write.mod 60. Nah, kode ini untuk mengakses nilai lambda pada indeks ke-60. Kode ini memungkinkan kita untuk melihat nilai lambda yang digunakan untuk menghasilkan model regresi rate pada tahap tersebut dalam proses penyesuaian model. Nah, selanjutnya ada sqrt sum coef write.mod min 1,60 pangkat 2.
Nah, kode tersebut menghitung normal L2 dari koefisien model untuk nilai lambda ke-60 dari hasil regresi reg yang disimpan dalam objek. Selanjutnya, ada predict right mode S sama dengan 50, type coefficients 1 banding 20. Kode tersebut menghasilkan perkiraan koefisien model untuk nilai lambda ke-50 dari hasil regresi rate yang disimpan dalam objek rate.mode dan kemudian membatasi tampil output hanya pada 20 baris pertama. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini ada fungsi sheet 1 train test dan y test ini. Di sini kita membuat sebuah dimensi dari set sheet 1 di mana X ini akan menerima data, di mana data ini adalah data train di X untuk melatih data dan akan muncul di sini si tesnya ini dari si data trainnya yang akan disimpan di dalam si testnya ini. Kemudian ada rich mode GLMNet. Di sini menggunakan rich itu adalah fungsi yang digunakan untuk apa ya, data pelatihan lah bahasanya. Kemudian di sini didapatkan rata-ratanya di sini menggunakan min adalah 142.2199.2. Di sini didapatkannya lagi min dari min lagi sih. Minnya dari min yang tadi ya. Itu 224.669.9 lah bahasanya. Nah, kemudian ada rich prediction. Di sini adalah rich predict rich mode. Di sini untuk memprediksi nilai respon untuk pengujian menggunakan metode rich ini. Kemudian min rich prediction ini adalah mengeluarkan hasil yang nggak jauh beda yang tadi sih. Jadi ini kita menggunakan rich mode, di sini menggunakan rich prediction, dan ya hasilnya nggak beda jauh ternyata. Hanya bedanya 0,0001 nah, jauh banget. Nah, kemudian di sini set sheetnya lagi, kita akan ubah sheetnya itu jadi satu lagi, kemudian kita akan membuat plotnya. Bisa dilihat sini bentuknya kayak menggelombang seperti es gitu ya, di mana ada di variabel bagian apa ini y-nya itu adalah mean square error, dan variabel x di variabel sih di grafik x-nya itu adalah mean square error, dan yang y-nya yang y-nya mean square error, dan x-nya itu adalah log sigma log ya itulah pokoknya, lupa saya. Kemudian di sini menggunakan baseline, dimana kita akan menggunakan si baseline, dimana baseline ini untuk mengoptimalkan nilai dari parameter si lambda. Iya, lambda ini lambda. Astaga, ini lambda nih. Oke. Kemudian kita akan menggunakan rich prediction lagi di bawahnya untuk memperkirakan nilai respon dari pengujian model rich-nya tadi kan. Nah, ini hasilnya 113986566. Nah, kemudian kita akan melihat lagi menyelesaikan model regresi rich dengan keseluruhan data yang tersedia. Kemudian memprediksi nilai model menggunakan nilai lambda yang terbaik. Ini di dalam proses cross validation ya. Kemudian kita akan menggunakan metode lasso di sini. Nah, baris ini lasso ini, kemudian kita membuat plotnya itu adalah penyesuaian metode lasso. Jadi data tadi kita ujikan dengan metode lasso dan dibuat plotnya didapatkan seperti ini. Dengan untuk variabel dengan garis di X-nya ini adalah L1 norm dan Y-nya adalah koefisien. Di sini sulit dibaca ya datanya sebetulnya. Ini garisnya sangat tipis dan bentuknya random.
Kemudian di bawahnya ada sheet satu lagi, yang dimana yang ini adalah merupakan data train, yang ini sama-sama data train. Bedanya adalah, oh ini menggunakan CV, ini menggunakan CV Gramit. Lasso ini menggunakan Lasso, ini menggunakan CV-nya. Cross validation. Oke, mendapatkanlah gambar seperti ini. Mirip juga tadi yang awal tadi. Itu yang cross validation ini CV Gramit nih. Apa namanya untuk evaluasi modelnya tadi. Nah, di sini yang ini tadi lewat. Di baseline ini itu untuk apa ya? Menampilkan kayak nilai optimalnya gitu dari parameternya si lambda min-nya ini. Kemudian memunculkan nilai rata-ratanya, ya kan? Kemudian out ini itu bertujuan untuk menghitung koefisiennya nih. Out coef nih. Ya, belum di rata. Oh, udah. Nah, nih. Nah, di sini ada koefisiennya untuk interceptnya itu ada 1,27, edge itu min 0,05, hits 2, dan sebagainya macamnya itu masih banyak lagi nih. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin sisanya bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau agak terbata-bata dan nggak masuk akal, karena memang agak sulit materinya dan saya juga agak gugup ya. Bye. Baik, itu dia presentasi dari kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.